Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usi Uswatun Hasanah dengan nomor MPM 24062119051 dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi tentang teori-teori teknik evaluasi pembelajaran dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Haji Hilda Aidisepa, MAG, dan Doktoranda Haji Neneng Nafisah, MSI, MAG. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dan bahasa Arab yaitu at-takdir. Sedangkan untuk bahasa Indonesia itu artinya adalah penilaian. Jadi, pengertian evaluasi pembelajaran adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan suatu nilai dari sesuatu. Yang kedua, fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah secara umum, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan secara khusus, fungsi dan tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode penyusunan yang telah dipergunakan dalam proses pengajaran dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah prinsip keseluruhan, yaitu evaluasi hasil belajar dikatakan baik apabila secara bulat, menyeluruh, dan utuh. 2. Prinsip kesinambungan, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus secara periodik, yaitu teratur dan sambung menyambung. 3. Yaitu prinsip objektivitas, yaitu evaluasi yang harus senantiasa berpikir dan bertindak menurut keadaan yang ada, tidak dicampuri adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat objektif. Yang keempat adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran, yaitu ada tujuan pendidikan, bahan pengajaran, pendidik, peserta didik, dan juga proses belajar mengajar. Yang kelima adalah teknik dan bentuk evaluasi pembelajaran. Nah, ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah teknik tes, yaitu suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat beberapa item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Yang kedua adalah teknik non-tes, yaitu suatu teknik atau cara untuk mengukur perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu prosedur evaluasi pembelajaran. Nah, ini kebagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah objektif. Dalam melakukan evaluasi diperlukan tujuan yang jelas untuk dicapai dalam pelaksanaan. Yang kedua yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Dan yang ketiga adalah menghimpun data. Nah, yaitu dengan melakukan pengukuran, misalnya menyelenggarakan tes, pengamatan, wawancara, angket, dan lain-lain sebagainya. Keempat, yaitu melakukan verifikasi data, yaitu untuk proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Dan yang kelima adalah mengolah dan menganalisis data, bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang keenam yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu tindak lanjut dari hasil evaluasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.